Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like ya. Semoga yang sudah mendukung channel ini selalu diberi rezeki berlimpah, kesehatan, dan kebahagiaan. Yuk, kita mulai videonya. Namaku Bella. Aku adalah seorang istri dan juga ibu dari satu orang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Mika. Suamiku, Dimas, adalah seorang pengusaha kecil yang sedang merintis usahanya di bidang jasa konstruksi. Kami hidup sederhana, tidak mewah, tapi penuh dengan kehangatan dan cinta yang dulu kukira tak akan pernah pudar. Sejak awal pernikahan kami 7 tahun lalu, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kecil kami. Aku tidak pernah mengeluh, meski pekerjaan rumah menumpuk dan tubuh sering lelah. Asalkan suami dan anakku merasa nyaman dan bahagia di rumah, aku sudah cukup merasa puas. Rumah kami memang tidak besar, hanya sebuah rumah subsidi 2 lantai di pinggiran kota. Tapi setiap sudut rumah itu terasa hidup karena tawa Mika yang selalu mengisi suasana. Aku membiasakan diri untuk selalu bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, membangunkan Mika untuk sekolah, dan membantu Dimas menyiapkan perlengkapan kerja. Dimas selalu kusambut dengan senyum hangat saat ia hendak berangkat bekerja, dan kupeluk dengan pelukan hangat setiap kali ia pulang. Aku percaya, sesibuk apapun Dimas, ia akan selalu merindukan pulang ke rumah karena aku berusaha membuat rumah kami jadi tempat ternyaman baginya. Aku tidak pernah menuntut banyak. Aku tidak pernah meminta hadiah mahal, liburan mewah, atau tas-tas bermerek. Bagiku, selama Dimas pulang tepat waktu, bermain dengan Mika, dan tidur di sisiku setiap malam, itu sudah cukup membuatku bahagia. Bahkan ketika kondisi keuangan sempat menipis karena proyek Dimas tidak cair tepat waktu, aku rela menjual perhiasanku sendiri untuk menambal kebutuhan dapur dan membayar uang sekolah Mika. Semua itu kulakukan dengan ikhlas, tanpa pernah menyalahkan keadaan apalagi menyalahkan suamiku. Dalam pikiranku, cinta adalah tentang memberi tanpa menghitung. Aku mencintai Dimas bukan karena dia sukses, bukan karena dia tampan, dan bukan karena dia membelikanku barang-barang mahal. Aku mencintainya karena dia adalah ayah dari anakku dan orang pertama yang menggandeng tanganku saat aku jatuh dulu. Pernikahan kami bukan tanpa rintangan. Ada masa-masa sulit di awal, terutama saat usaha Dimas masih belum stabil. Tapi kami lewati semua itu bersama. Dimas selalu bilang, "Kamu perempuan paling sabar yang pernah aku temui, Bel. Aku beruntung kamu mau jadi istriku." Kata-kata itu selalu jadi penguatku setiap kali merasa lelah. Bersama Dimas, aku merasa cukup. Tak pernah sedikit pun aku berpikir untuk mendua atau mengeluh tentang hidup kami yang biasa-biasa saja. Bahkan ketika teman-temanku mulai pamer foto-foto liburan ke Bali atau tas branded terbaru mereka di grup WhatsApp, aku hanya tersenyum dan tetap membalas dengan emotikon senyum. Aku tidak iri. Hidupku mungkin sederhana, tapi penuh cinta. Itulah yang selalu kutanamkan dalam hati. Dimas juga bukan suami yang pelit. Sesekali ia mengajakku dan Mika jalan-jalan ke taman kota atau makan di luar saat akhir pekan. Kadang ia juga membelikanku hadiah kecil seperti dompet kulit atau sandal cantik, dan itu sudah cukup membuatku merasa dihargai. Aku menyayangi Dimas dengan sepenuh hati. Aku percaya, jika aku tulus mencintainya dan menjadi istri yang baik, maka dia pun akan menjadi suami yang setia dan penuh tanggung jawab. Hari-hariku sibuk tapi bahagia. Aku mengisi waktu luangku dengan membuat kue pesanan tetangga. Sedikit-sedikit uangnya kupakai untuk tabungan pendidikan Mika. Dimas sendiri tahu itu dan mendukung. Ia pernah bilang bangga punya istri yang tidak manja dan bisa diandalkan. Setiap malam kami masih makan malam bersama meskipun hanya dengan lauk sederhana seperti telur dadar atau sayur bening. Tapi momen itu yang paling aku nantikan setiap hari. Saat kami bertiga duduk mengelilingi meja makan, saling bertukar cerita. Mika sangat dekat denganku, tapi juga sangat menghormati ayahnya.
Ia selalu menyambut Dimas dengan pelukan setiap kali pulang kerja. Saat Dimas sedang sibuk dengan laptopnya, Mika duduk diam di sampingnya, hanya ingin merasa dekat dengan ayahnya. Aku sering tersenyum melihat pemandangan itu. Seorang ayah yang dicintai anaknya dan seorang suami yang dicintai istrinya. Di momen-momen seperti itu, aku merasa hidupku sempurna. Namun, entah sejak kapan, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Awalnya hanya firasat kecil. Dimas mulai sering membawa pulang kerja ke rumah dan bilang terlalu lelah untuk ngobrol. Ia juga mulai sering bermain dengan ponselnya lebih lama di kamar. Bahkan kadang membawa ponsel ke kamar mandi. Sesuatu yang tidak biasa ia lakukan sebelumnya. Tapi aku buang jauh-jauh pikiran buruk. Mungkin pekerjaannya memang lagi banyak, pikirku. Aku masih mencoba berpikir positif. Aku tidak ingin jadi istri yang curiga tanpa alasan. Lagi pula, aku percaya Dimas. Meskipun begitu, ada kalanya aku merasa sendirian di rumah kami sendiri. Dimas mulai jarang memelukku seperti dulu. Ucapannya makin pendek. Bahkan saat aku bercerita tentang Mika pun dia hanya menjawab singkat, seolah pikirannya tidak benar-benar bersamaku. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku sudah cukup sebagai istri? Apakah aku mulai membosankan? Tapi aku tetap menjalani hariku seperti biasa. Aku tidak ingin membebani Dimas dengan pikiran yang belum tentu benar. Aku masih menyambutnya dengan senyum. Aku masih mengantar Mika ke sekolah dengan gembira. Aku masih mencuci baju-bajunya dengan penuh perhatian. Aku tidak ingin mengubah sikapku hanya karena perasaanku sedang gamang. Di mataku, pernikahan adalah tentang kesabaran. Jika aku bisa bertahan di masa sulit dulu, maka aku harus lebih kuat saat godaan datang. Aku masih yakin bahwa keluargaku baik-baik saja. Aku masih percaya bahwa Dimas akan tetap memilih kami, aku dan Mika, karena selama ini kami telah membangun rumah ini bersama dengan cinta yang tulus. Aku tidak tahu bahwa semua itu perlahan hanyalah keyakinan sepihak. Tapi saat itu, aku belum melihat tanda-tanda besar. Aku belum benar-benar menyadari bahwa badai sudah mulai mengintai dari balik dinding rumah kami yang terlihat damai. Malam itu, saat aku menatap langit-langit kamar sambil mendengarkan napas Dimas yang teratur di sampingku, aku bergumam dalam hati, selama aku masih bisa melihatmu pulang, memeluk anak kita, dan mengucapkan selamat malam, aku akan terus bertahan, Mas. Aku tidak tahu bahwa beberapa minggu kemudian, aku akan dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan. Tapi untuk malam itu, untuk malam-malam di awal cerita ini, aku masih menjadi Bella yang sama. Seorang istri yang mencintai tanpa syarat. Seorang ibu yang memeluk anaknya dengan cinta tanpa batas. Dan seorang perempuan yang percaya bahwa rumah tangga adalah tempat di mana cinta harus selalu dipertahankan, apapun risikonya. Dan dengan cinta itu, aku tidur malam itu tanpa tahu bahwa hidupku akan berubah untuk selamanya. Sudah 7 tahun aku hidup bersama Dimas. Kami melewati banyak hal bersama, dari tinggal di kontrakan sempit hingga bisa membeli rumah kecil hasil tabungan bersama. Kami membangun segalanya dari nol. Dimas pernah jatuh dalam usahanya, bahkan hampir menyerah karena ditipu rekan bisnisnya. Tapi aku tetap ada di sisinya. Aku bantu menata ulang keuangannya, mencatat pemasukan dan pengeluaran, bahkan rela menyumbangkan sebagian uang arisan yang harusnya kupakai untuk kebutuhan pribadi agar dia bisa tetap bertahan di tengah kesulitan. Aku mencintainya bukan karena harta, tapi karena aku melihat bagaimana dia juga berjuang untuk kami. Dimas dulu lelaki sederhana yang bermimpi besar. Dan aku jatuh cinta pada kesungguhannya, pada kerja kerasnya, pada caranya memelukku erat saat kami sama-sama lelah tapi tetap berusaha tersenyum. Itu sebabnya, kepercayaan yang tumbuh di antara kami selama bertahun-tahun bukan sesuatu yang bisa goyah hanya karena perasaan sesaat. Namun akhir-akhir ini, ada yang berbeda. Dimas sering menghindari kontak mata saat bicara denganku.
Ia menjawab sepatah dua patah kata, seperti sekadar kewajiban. Bahkan momen sederhana seperti sarapan bersama pun perlahan mulai hilang. Biasanya, setiap pagi kami akan duduk berdua di meja makan sambil membahas kegiatan masing-masing. Tapi sekarang, dia lebih sering terburu-buru berangkat, katanya karena ada meeting mendadak. Awalnya aku tak ingin berpikiran macam-macam. Dimas memang sedang menangani proyek besar. Dia sempat bilang, "Bel, ini proyek paling menantang yang pernah aku pegang. Kalau sukses, kita bisa tambah modal buat ekspansi." Aku tentu mendukung. Tapi kenapa dia terlihat makin jauh justru di tengah perjuangan itu? Kenapa saat aku ingin memberikan semangat, dia malah terkesan dingin? Apakah aku salah memahami sinyal-sinyal kecil ini? Aku mencoba tetap menjaga komunikasi, menahan rasa curiga yang mulai mengusik batin. Aku terus meyakinkan diri bahwa ini hanya fase. Semua pasangan pasti pernah melewati masa di mana hubungan terasa hambar karena kesibukan. Bukankah cinta tidak selalu harus berbunga-bunga setiap waktu? Kadang cinta justru hadir dalam bentuk kesetiaan yang sunyi. Namun ada satu momen yang membekas kuat di pikiranku. Satu malam, saat aku masuk ke kamar lebih dulu karena merasa lelah, Dimas masih duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangannya. Aku sempat memanggil pelan, "Mas, sudah malam, tidur yuk." Tapi dia hanya menjawab, "Sebentar, masih ada yang harus dibalas." Saat aku kembali mengintip dari pintu kamar beberapa menit kemudian, aku melihat wajahnya tersenyum sendiri sambil mengetik cepat. Aku tahu betul senyum itu bukan senyum basa-basi. Senyum itu, senyum yang dulu hanya aku yang bisa memicunya. Meski hatiku sempat tercubit, aku tak ingin langsung menuduh. Aku berusaha melawan prasangka, karena bukankah cinta akan rapuh jika dibangun di atas ketidakpercayaan? Aku yakin Dimas tahu betapa aku percaya padanya. Selama bertahun-tahun, tak pernah sekalipun aku menggeledah ponselnya atau menuntut kemana saja dia pergi. Aku selalu menghargai ruang pribadinya, sebagaimana dia pun menghargai diriku dulu. Dulu, ya, kata itu mulai sering terlintas. Dulu, kami bisa tertawa hanya karena lelucon receh. Dulu, kami bisa berpelukan hanya karena cuaca dingin. Dulu, kami saling mencium dahi sebelum tidur. Tapi sekarang semua itu hanya kenangan. Mungkin bukan karena cinta kami hilang. Mungkin hanya karena waktu dan rutinitas yang membuatnya memudar. Atau mungkin, karena ada sesuatu yang lebih dari itu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba mengingat-ingat kapan terakhir kali Dimas membelai rambutku sambil berkata bahwa dia mencintaiku. Sudah terlalu lama. Bahkan ucapan, "sayang," pun terasa asing akhir-akhir ini. Namun aku tetap ingin bertahan. Demi Mika, demi rumah tangga yang telah kami bangun bersama, dan tentu saja, demi rasa cinta yang masih kupelihara meski mulai layu. Keesokan harinya, aku coba berdiskusi dengan Dimas. Saat sarapan, aku mulai dengan nada lembut. "Mas, akhir-akhir ini kamu kelihatan lelah sekali. Ada yang bisa aku bantu?" Tapi dia hanya tersenyum singkat. "Gak usah khawatir. Aku cuma capek karena kerjaan. Nanti juga reda." Aku mengangguk. Meski jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang terus berbisik. "Bella, dia sedang menjauh. Kamu tahu itu." Dimas pamit seperti biasa, mencium pipi Mika dan hanya tersenyum tipis padaku sebelum pergi. Aku berdiri lama di depan pintu setelah dia menghilang di tikungan jalan. Ada kekosongan yang tidak bisa kututupi. Ada kecemasan yang diam-diam mulai menyesakkan. Siang harinya, aku mencoba mengalihkan pikiran dengan mengantar kue pesanan ke rumah Bu Rani, tetangga sekaligus pelanggan setiaku. Di sana, aku sempat mengobrol ringan dan tertawa kecil. Tapi saat Bu Rani bercerita tentang suaminya yang membelikan kejutan ulang tahun, hatiku kembali perih. Sudah lama Dimas tidak memberiku kejutan,
bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Sepulangnya, aku melihat Mika sedang bermain robot-robotannya di ruang tamu. Ia tersenyum lebar begitu melihatku. "Bunda, Mika bikin pesawat tempur dari Lego," katanya dengan antusias. Aku memeluknya erat. Kehangatan dari Mika adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa masih dibutuhkan, masih dicintai tanpa syarat. Saat malam datang, Dimas pulang lebih larut dari biasanya. Aku tidak bertanya apapun. Aku hanya membukakan pintu, menghangatkan makan malam, dan duduk diam menemaninya. Tapi dia hanya makan beberapa suap lalu masuk kamar lebih dulu, tanpa menunggu aku selesai mencuci piring. Tidak ada percakapan. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan yang terasa makin asing. Malam itu, aku menangis pelan di dalam kamar mandi. Bukan karena marah, tapi karena bingung. Aku menjaga cinta ini seperti menjaga nyawa sendiri. Aku mempercayai lelaki itu sepenuh hati. Tapi sekarang, dia seperti menjauh perlahan, tanpa kata pamit, tanpa alasan yang jelas. Aku merasa sendirian. Namun aku belum menyerah. Aku masih percaya bahwa semua ini bisa diperbaiki. Aku masih ingin berjuang. Karena aku tahu, cinta yang telah kami jaga selama bertahun-tahun tidak mungkin pudar hanya karena angin lewat. Aku masih yakin, Dimas hanya butuh waktu untuk kembali. Mungkin ia sedang bingung, atau lelah. Mungkin dia hanya belum bisa terbuka. Aku masih akan menjadi istri yang sabar. Aku masih akan menjadi Bella yang dulu. Tapi di dalam hatiku, benih luka mulai tumbuh perlahan. Dan aku tahu, jika benih itu tak segera dihentikan, ia bisa berubah menjadi badai yang kelak akan menghancurkan segalanya. Sudah hampir 2 bulan sejak aku mulai merasakan jarak itu. Jarak yang tak tampak, tapi begitu nyata di antara aku dan Dimas. Meski kami masih tinggal di rumah yang sama, makan di meja yang sama, dan tidur di ranjang yang sama, namun hatinya seakan telah pergi entah kemana. Ada dinding tak terlihat yang mulai ia bangun, sedikit demi sedikit, menjauhkan dirinya dariku tanpa penjelasan. Namun, aku tetap mencoba bersabar. Aku masih meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase yang akan berlalu. Aku percaya, cinta yang kami bangun selama bertahun-tahun tidak akan runtuh hanya karena keheningan sesaat. Tapi entah mengapa, perasaan di hatiku mulai tak bisa dibohongi. Rasa khawatir, curiga, dan takut perlahan merayapi pikiranku, seperti selimut tipis yang mencekik perlahan tapi pasti. Dimas mulai sering membawa mobil lebih pagi dari biasanya. Jika dulu dia selalu sarapan di rumah, kini dia beralasan harus mengejar janji temu klien di luar kota. Anehnya, tak pernah lagi aku melihatnya membawa laptop kerja atau dokumen proyek seperti biasanya. Bahkan parfum yang dia pakai pun bukan yang biasa kubelikan. Aromanya berbeda, lebih tajam dan mencolok. Aku sempat bertanya dengan nada bercanda, "Ganti parfum, Mas?" Tapi Dimas hanya menjawab datar, "Yang lama udah habis." Tak ada senyum, tak ada penjelasan lebih lanjut. Dan aku tak berani bertanya lebih jauh. Lalu ada kebiasaan baru yang sebelumnya tak pernah kulihat. Ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya. Bahkan saat tidur pun, Dimas meletakkannya di bawah bantal. Sebelumnya, dia tak pernah segan membiarkanku memegang ponselnya untuk melihat foto atau memutar lagu. Tapi sekarang, sekadar menyentuhnya saja, dia akan langsung melirik curiga. "Jangan utak-atik HP orang, Bel. Itu privasi," katanya dengan nada dingin suatu malam saat aku hanya ingin memeriksa jam. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar, meski tak ada tangan yang menyentuh wajahku. Dimas tak pernah berkata seperti itu padaku. Aku yang dulu dianggap pasangan dan teman berbagi, kini dianggap pengganggu wilayah pribadi. Hatiku mulai memberontak, tapi bibirku masih tetap diam. Aku takut bertanya, karena aku takut tahu jawabannya. Namun tanda-tanda itu makin sulit untuk diabaikan.
Dimas yang dulunya pulang pukul 7 malam, kini sering baru sampai rumah lewat jam 9. Kadang ia berdalih harus menemui klien di kafe, kadang mengaku sedang survei lokasi. Tapi baju yang dikenakannya seringkali tak berdebu sedikit pun. Bahkan pernah satu malam, aku mencium samar aroma lipstik di kerah kemejanya. Aku sempat terpaku, menatapnya lekat-lekat saat ia masuk kamar mandi. Tapi lagi-lagi, aku hanya bisa diam. Aku hanya menarik napas panjang dan membenamkan kepalaku dalam bantal. Malam-malamku jadi sunyi. Bahkan Mika mulai bertanya, "Ayah, kau jarang main sama Mika lagi, Bun?" Aku mencoba tersenyum, meski sulit. "Ayah lagi sibuk kerja, sayang. Doainnya, biar ayah cepat selesai, biar bisa main sama Mika lagi." Tapi anak kecil pun bisa merasakan hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Mika hanya mengangguk pelan, lalu kembali bermain Lego dengan wajah muram. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Setiap langkah Dimas seperti misteri yang tak bisa kupecahkan. Aku merasa dia menyimpan sesuatu, tapi aku tak punya bukti apa-apa. Dan aku bukan tipe istri yang hobi menguntit atau menyadap ponsel suami. Aku percaya bahwa jika seseorang mencintaiku, ia akan jujur. Tapi kepercayaan itu mulai goyah. Tak sepenuhnya runtuh, tapi retaknya makin jelas terlihat. Suatu sore, saat aku sedang menyapu halaman depan, aku melihat mobil Dimas melintas di ujung jalan. Tapi anehnya, dia tak langsung masuk rumah. Aku menunggu di teras, berpura-pura sibuk menyiram tanaman. Tapi mobil itu tak kunjung muncul di depan pagar. Aku melangkah ke jalan depan, menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada jejak mobilnya. Aku mulai panik. Mungkinkah dia sengaja berputar ke arah lain? Tapi kenapa? Beberapa menit kemudian, Dimas muncul dari arah gang kecil di belakang rumah. Dia terlihat gugup saat melihatku menunggu di teras. "Dari mana, Mas?" tanyaku pelan. Dimas terdiam sejenak, lalu menjawab cepat. "Tadi muter dulu, ada yang jual onderdil murah, aku mampir bentar." Aku mengangguk, meski hatiku tak sepenuhnya percaya. Ada kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan dari sorot matanya. Hari demi hari, tanda-tanda itu makin banyak. Aku mulai menghitung hari-hari tanpa senyuman darinya. Malam-malam tanpa pelukan. Pagi-pagi tanpa obrolan ringan. Semuanya berubah, dan perubahan itu membuat dadaku sesak. Tapi entah mengapa, aku masih menunggu keajaiban. Aku masih berharap, mungkin ini hanya fase. Mungkin suatu hari, Dimas akan kembali seperti dulu. Aku sempat curhat pada sahabat lamaku, Nita. Kami bertemu di sebuah warung kopi setelah aku mengantar Mika sekolah. Nita adalah tipe sahabat yang blak-blakan. Saat aku menceritakan perubahan sikap Dimas, dia langsung menatapku tajam. "Bel, kamu sadar gak? Semua tanda-tanda itu udah jelas banget. Kamu tuh istri, bukan pembantu. Kamu punya hak buat tahu apa yang sebenarnya terjadi." Aku menggeleng pelan. Aku gak mau nuduh, Nit. Aku takut salah. Aku takut, kalau aku ngomong, nanti malah makin renggang. Nita memegang tanganku. Kadang kita terlalu takut kehilangan sampai rela dibohongi terus. Padahal kehilangan itu kadang justru menyelamatkan kita dari sakit yang lebih dalam. Kata-kata Nita menancap di hati. Tapi aku belum siap. Aku belum siap menghadapi kenyataan. Aku belum siap jika cinta yang kujaga selama ini ternyata hanya tinggal sisa. Malam itu, aku duduk di meja makan lebih lama dari biasanya. Makanan yang kubuat masih utuh. Dimas belum pulang. Mika sudah tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan saat akhirnya pintu dibuka, aku berdiri, berusaha tersenyum. "Mas capek?" tanyaku pelan. Dimas hanya mengangguk singkat, lalu masuk kamar tanpa sepatah kata. Aku terduduk kembali, menatap makanan yang sudah dingin.
Air mata jatuh perlahan, tanpa suara. Di rumah ini, hanya aku yang masih berusaha menjaga semuanya tetap utuh. Tapi rasanya seperti menggenggam pasir. Semakin aku genggam erat, semakin cepat ia lolos dari sela-sela jari. Tanda-tanda itu mungkin sudah muncul sejak lama. Tapi aku terlalu percaya, terlalu mencinta, hingga tak menyadari bahwa hatiku sedang dipatahkan sedikit demi sedikit. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai menanamkan keberanian kecil di hati, untuk mulai mencari kebenaran di balik semua keganjilan ini. Karena jika aku terus diam, mungkin akan terlambat. Dan cinta yang kutaruh dalam diam, akan menjadi luka yang tak lagi bisa disembuhkan. Setiap hari yang kulewati bersama Dimas terasa makin asing. Rumah yang dulu penuh gelak tawa, kini lebih sering dihiasi sunyi. Dimas jarang bicara, bahkan untuk hal-hal kecil. Jikapun berbicara, nadanya sering datar, seolah aku ini hanya orang lain yang kebetulan tinggal serumah dengannya. Tak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Tak ada lagi tangan hangat yang merangkul punggungku saat aku tertidur kelelahan. Yang tersisa hanyalah rutinitas yang makin lama terasa seperti beban. Aku masih bertahan, bukan karena aku tak punya harga diri, tapi karena aku belum siap menghancurkan dunia Mika. Anakku yang begitu polos, yang setiap malam masih bertanya, "Besok ayah libur gak, Bun? Kita bisa main bertiga kayak dulu gak?" Pertanyaan sederhana itu lebih menyakitkan daripada bentakan atau makian. Aku menahan semua luka karena aku tidak ingin membuat anakku kehilangan sosok ayah yang selama ini ia banggakan. Dimas bukan lagi suami yang dulu. Jika dulu ia selalu memeluk Mika sebelum tidur, kini ia lebih sering menutup pintu kamar lebih dulu dan tidur dengan punggung menghadapku. Bahkan kadang, aku tak mendengar ucapan, "Selamat malam," lagi. Aku tetap menjaga peran sebagai istri. Tetap menyiapkan makan pagi dan menyetrika bajunya, tapi bukan karena ingin menarik hatinya kembali. Aku hanya merasa itu tanggung jawabku sebagai ibu rumah tangga. Tanggung jawab terakhir yang masih bisa kupegang sambil mempertahankan sisa martabatku. Aku tahu ada yang berubah. Hatiku menjerit, tapi bibirku tetap diam. Mungkin karena aku terlalu takut. Atau karena aku masih menyimpan harapan bahwa suatu pagi, Dimas akan bangun dan menyadari bahwa aku masih di sini. Bahwa aku masih perempuan yang dulu ia peluk erat saat kami kehilangan anak pertama karena keguguran. Bahwa aku masih istri yang dulu ia yakinkan dengan mata berkaca. Aku gak akan pernah ninggalin kamu, Bel. Tapi kini, kalimat itu terdengar seperti mimpi. Karena bahkan untuk duduk bersebelahan saja, ia seakan ingin buru-buru pergi. Kadang saat aku mencoba mendekatkan tubuhku di sofa, ia berpura-pura menerima telepon dan pergi keluar rumah. Setiap kali begitu, aku hanya bisa menunduk dan berpura-pura sibuk dengan remote TV. Padahal mataku nyaris basah oleh tangis yang kutahan. Apakah aku sudah sebegitu tak diinginkannya? Hingga suatu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara jujur. Saat Mika sudah tertidur, aku menyusul Dimas ke ruang kerja kecil di pojok rumah. "Mas," kataku lirih sambil berdiri di ambang pintu. Dimas mendongak sebentar, lalu kembali menatap layar laptop. "Aku mau bicara," lanjutku, mencoba menenangkan degup jantungku yang berderap. Ia tidak menyuruhku pergi, tapi juga tidak menyambutku. Aku tahu, itu isyarat bahwa aku boleh bicara. Tapi jangan berharap ia mendengar dengan sungguh-sungguh. "Belakangan ini aku ngerasa kamu berubah. Aku ngerti kamu capek kerja, banyak pikiran. Tapi aku juga manusia, Mas. Aku istri kamu. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya kamu rasain," ucapku dengan suara gemetar. Dimas tak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, menutup laptopnya, dan berdiri sambil bersandar ke dinding. "Bel, aku udah bilang. Aku lagi banyak pikiran."
Jangan ditambah-tambahin dengan drama yang gak penting. Jawabannya menusuk. Kata, drama, itu seolah menertawakan semua perasaan yang selama ini kutahan. Jadi, perasaan aku sekarang ini cuma drama, Mas? Tanyaku lirih. Dia mengangkat bahu. Aku gak punya waktu buat hal kayak gini. Kalau kamu ngerasa aku berubah, ya sudah. Aku gak bisa maksa kamu buat tetap nyaman. Kemudian ia keluar dari ruangan itu, meninggalkanku dengan dada yang terasa diremukkan. Air mataku tumpah seketika. Bukan karena kata-katanya yang tajam, tapi karena akhirnya aku sadar, aku benar-benar sedang kehilangan dia. Bukan perlahan, tapi pasti. Malam itu aku menangis sendirian di ruang tengah. Mika terbangun dan menemukan aku sedang duduk di lantai dengan mata bengkak. Ia langsung berlari memelukku. Bunda kenapa? Ayah marahin Bunda ya? Tanyanya polos. Aku menggeleng, mencoba tersenyum meski gagal. Enggak, sayang. Bunda cuma kangen kamu waktu kecil. Dulu kamu lucu banget. Bohongku, sambil mengusap kepalanya. Mika diam sejenak, lalu berkata lirih. Bunda, aku juga kangen ayah yang dulu. Yang suka gendong Mika, suka nyanyi-nyanyi. Ucapannya menghantam hatiku. Ternyata bukan hanya aku yang merasakan perubahan ini. Anak kecil sekalipun bisa merasakan cinta yang hilang di rumah ini. Dan saat itulah aku tahu bahwa aku tidak bisa terus pura-pura kuat. Namun, aku masih memilih bertahan. Karena meski hatiku sudah mulai koyak, aku tahu bahwa luka di hati seorang anak bisa jauh lebih dalam. Aku tidak ingin Mika kehilangan sosok ayah hanya karena aku menyerah lebih dulu. Aku tahu, mungkin caraku salah. Tapi saat itu, aku pikir mempertahankan rumah adalah bentuk cinta yang paling besar. Bahkan jika aku harus mengorbankan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Aku mulai memperhatikan kebiasaan Dimas dengan lebih teliti. Ia sering berpakaian terlalu rapi untuk sekadar bertemu klien proyek. Bahkan pernah sekali aku menemukan selembar struk restoran mahal di kantong celananya. Padahal selama ini dia bilang sedang makan di warung proyek. Aku tidak langsung mengkonfrontasi. Aku simpan struk itu, seperti menyimpan luka kecil di dalam saku hatiku. Aku juga mulai memperhatikan jadwalnya. Dulu dia sering mengabari jika harus lembur atau keluar kota. Sekarang, kadang dia hanya memberi pesan singkat, pulang malam. Bahkan tidak menyebut di mana atau dengan siapa. Aku merasa seperti janda dalam pernikahan yang belum bubar. Ada sosok suami, tapi tidak ada peran suami. Yang tersisa hanya bayangan laki-laki yang pernah kucintai. Kini menjelma asing di rumah yang aku bangun dengan segenap jiwa. Namun tetap, aku belum berani mengambil keputusan. Bukan karena takut kehilangan Dimas, tapi karena aku takut menghancurkan dunia kecil anakku yang penuh harapan. Aku takut membuat Mika hidup dalam keluarga yang tercerai-berai. Aku takut menyaksikan mata kecil itu kehilangan cahaya karena ayah dan bundanya saling membenci. Aku takut sekali. Aku bertahan bukan karena tidak tahu harga diriku. Tapi karena cinta seorang ibu pada anaknya lebih kuat dari rasa sakit yang ditimbulkan oleh suaminya sendiri. Aku terus memupuk harapan bahwa mungkin suatu hari Dimas akan kembali. Mungkin dia hanya sedang bingung, sedang dikuasai tekanan, atau sedang tersesat sementara. Tapi di balik semua keyakinan itu, hatiku tahu, jika ini terus berlanjut, aku tidak hanya akan kehilangan suami. Aku akan kehilangan diriku sendiri. Dan pada akhirnya, seorang ibu juga perlu kuat bukan hanya untuk anaknya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dan pada saat itu nanti, ketika aku sudah tidak bisa lagi diam, aku tahu akan tiba waktunya bagiku untuk memilih. Bertahan dengan luka yang terus menganga, atau berdiri sendiri dengan kepala tegak demi harga diri yang selama ini terus kupendam dalam diam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang ke segala arah.
Setiap detik bersama Dimas terasa penuh tanda tanya. Perubahan sikapnya, jarangnya ia menyentuhku, bahkan sekadar senyum pun kini terasa mahal. Ada luka yang tak bisa kujelaskan, tapi makin hari makin tajam terasa. Hati kecilku berkata bahwa sesuatu sedang disembunyikannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Pagi harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, dengan tangan gemetar dan dada yang terasa sesak. Dimas duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya. Aku memperhatikan gerak-geriknya dengan seksama. Ia tidak menyentuh telur dadar yang biasanya menjadi favoritnya. Aku ada meeting siang ini, nggak usah ditunggu makan malamnya, katanya santai, tanpa menatap wajahku. Aku hanya mengangguk, berpura-pura biasa saja. Padahal detik itu juga aku memutuskan dalam hati. Hari ini aku akan mengikutinya. 1 jam setelah Dimas pergi, aku meminta tolong tetangga untuk menjaga Mika. Mau cari bahan buat kejutan ulang tahun Dimas, alasanku sambil tersenyum. Tetangga itu tak curiga. Aku mengganti bajuku, memakai hoodie abu-abu dan kacamata hitam. Aku tahu ini berlebihan. Tapi aku ingin sebisa mungkin tidak dikenali. Aku membawa mobil satunya, yang jarang dipakai Dimas, dan mulai mengikuti rute yang biasanya ia ambil menuju kantor. Namun, tak seperti biasanya, mobil Dimas belok ke arah yang berbeda. Bukan ke kantor, bukan juga ke lokasi proyek. Ia menuju pusat perbelanjaan elit di tengah kota. Aku menjaga jarak, tetap di belakang. Jantungku berdegup kencang. Kupikir mungkin ia ada janji dengan rekan kerja. Tapi firasatku yang selama ini kubungkam mulai menjerit lebih keras. Mobilnya berhenti di area parkir bawah tanah. Aku menunggu sekitar 5 menit sebelum turun dan mengikutinya dari jauh. Dan di sanalah aku melihatnya. Dimas sedang berdiri di depan toko jam tangan mahal, dengan seorang wanita muda yang menggandeng lengannya. Mereka tertawa. Bukan sekadar rekan kerja. Tatapan mereka terlalu mesra, terlalu dekat. Wanita itu mengenakan gaun putih selutut, rambut ikal terurai, dan sepatu hak tinggi mencolok. Dimas memegang tangannya, lalu menunjuk jam tangan seharga belasan juta, dan tak lama kemudian, membayarnya dengan kartu yang sangat kukenal, kartu atas nama kami berdua. Kakiku lemas. Aku berdiri di balik tiang, mencoba bersembunyi dari pandangan mereka. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Hancur? Atau ingin berlari dan menampar wajah suamiku yang selama ini masih kupanggil ayah di depan anak kami? Tapi saat itu aku hanya diam. Aku bahkan tak sanggup menangis. Dadaku seperti ditekan batu besar, napasku berat. Rasanya seperti dunia berputar pelan dan menusuk tiap sisi hatiku. Aku mengikuti mereka dari kejauhan. Dimas dan perempuan itu tampak menikmati waktu mereka. Setelah dari toko jam, mereka menuju butik pakaian, mencoba beberapa potong pakaian mewah, bercanda seperti pasangan muda yang baru jatuh cinta. Bahkan sempat berfoto selfie sambil tertawa lepas. Dunia mereka penuh cahaya. Tapi aku, istrinya yang sah, berdiri di balik bayang, menyaksikan semua dengan perih tak terkira. Waktu itu aku ingin berteriak. Aku ingin mendekat dan mengatakan siapa aku. Aku ingin wanita itu tahu bahwa pria yang menggandengnya adalah suami dari seorang ibu yang sudah memberinya seorang anak. Seorang istri yang dulu rela mengorbankan pekerjaan dan mimpinya demi mendampingi Dimas membangun rumah tangga. Tapi aku tidak bisa. Kaki ini seolah tertancap di lantai dingin pusat perbelanjaan itu. Aku hanya bisa menyaksikan suamiku mencintai orang lain, dengan cara yang dulu pernah sangat tulus ia tunjukkan padaku. Air mataku akhirnya menetes saat mereka masuk ke sebuah restoran mewah. Di balik kaca, aku melihat Dimas menyuapi wanita itu. Mereka saling memandang penuh cinta. Dan aku, wanita yang selama ini mencuci bajunya, menyiapkan makannya, mendampinginya saat ia terpuruk,
Kini hanya jadi penonton dari cerita cinta yang bahkan bukan milikku. Rasanya seperti mati perlahan. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Orang-orang lalu lalang di sekitarku, tapi rasanya aku sendirian di dunia. Dalam sekejap, semua pengorbananku terasa sia-sia. Cinta yang kuberi dengan tulus, perlahan dibunuh oleh pengkhianatan yang begitu terang-terangan. Aku pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, tangisku pecah tanpa bisa ditahan lagi. Mobil serasa mengapung, sementara dadaku terasa bolong. Sampai rumah, aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, dan menangis seperti anak kecil. Tanganku masih menggenggam ponsel yang tadi kugunakan untuk merekam diam-diam sebagian momen mereka. Bukan untuk menyakiti diriku, tapi sebagai bukti bahwa aku tidak gila, bahwa aku tidak mengada-ada. Malamnya, Dimas pulang seperti biasa. Ia bahkan sempat bersiul kecil dan masuk kamar tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku yang berbaring memunggunginya hanya menutup mata, pura-pura tidur. Aku tidak tahu bagaimana caranya harus berbicara malam ini. Hatiku terlalu koyak. Bahkan untuk mengucapkan satu kata pun, rasanya sakitnya tak tertahankan. Dimas membuka lemari, berganti pakaian, lalu berbaring di tempat tidur. Tak ada pelukan, tak ada sapaan. Ia tidur seolah tak ada yang terjadi. Tapi aku tahu, semuanya sudah tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, aku menatap wajahku di cermin. Mataku sembab. Tapi ada cahaya lain yang muncul di sana. Cahaya dari seorang perempuan yang akhirnya sadar bahwa ia harus mulai menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana, tapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan ini berlarut. Aku tidak bisa terus menjadi boneka diam yang hanya menerima luka. Hari itu adalah awal kehancuran dalam hidupku, tapi juga awal dari keberanianku. Aku tahu setelah ini, luka yang kuterima akan bertambah dalam. Tapi aku juga tahu bahwa seorang wanita tak boleh terus-menerus menjadi korban dari cinta yang sudah mati. Dan satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak akan diam saja. Pagi itu, sinar matahari menerobos celah gorden kamar. Biasanya, aku akan menyambut pagi dengan semangat untuk memulai hari, menyiapkan sarapan, membangunkan Mika, lalu mengantar Dimas ke pintu sebelum ia berangkat kerja. Tapi hari ini, aku tetap berbaring di tempat tidur. Tubuhku terasa berat, dan pikiranku masih penuh dengan gambar-gambar menyakitkan dari kemarin. Dimas dan perempuan itu, bergandengan tangan, tertawa, saling menatap dengan penuh cinta yang dulu pernah ia tunjukkan padaku. Aku masih belum bisa percaya. Rasanya semua itu seperti mimpi buruk yang tidak kunjung selesai. Tapi buktinya ada di ponselku. Rekaman itu masih tersimpan rapi, menjadi saksi bisu dari pengkhianatan yang kuterima. Berkali-kali aku memutar ulang video itu. Berkali-kali juga aku berharap mungkin aku salah lihat. Mungkin itu hanya mirip Dimas. Mungkin perempuan itu cuma rekan kerja. Tapi tidak. Mereka terlalu intim. Tatapan mata mereka tak bisa berdusta. Dan wajah itu, senyum itu, aku mengenalnya terlalu baik. Aku bangkit perlahan, melangkah ke kamar mandi dengan kaki yang masih terasa gemetar. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata sembab, wajah pucat, dan ada luka yang tak tampak namun terasa sangat dalam. Kupikir, dengan menangis seharian kemarin, semua akan menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak. Air mata tak cukup menghapus rasa sakit ini. Luka di hati tak semudah itu disembuhkan. Setelah membersihkan diri, aku menuju dapur. Mika sudah duduk di meja makan, menggambar dengan krayon di atas buku tugasnya. Wajah polos anakku yang baru berusia 6 tahun itu menjadi satu-satunya alasan aku masih bisa menghirup napas hari ini. Ia menoleh dan tersenyum lebar saat melihatku. "Mama sakit ya? Semalam Mama nggak peluk Mika," katanya sambil meraih tanganku.
Tangisku hampir pecah lagi, tapi aku menahannya. Aku tersenyum paksa dan mengelus kepalanya. Maaf ya sayang, Mama capek banget kemarin. Mika mengangguk mengerti, lalu kembali menggambar. Aku membuatkan sarapan seadanya, mencoba menata pikiranku, tapi rasa perih itu seperti duri yang tertancap di dada. Aku tahu aku harus bicara. Aku harus konfrontasi. Tapi aku belum siap. Tidak sekarang. Luka ini terlalu baru, terlalu segar. Sepanjang hari itu, aku hanya duduk di ruang tamu, memeluk bantal dan sesekali menatap layar ponsel. Teman-teman grup pengajian beberapa kali mengirim pesan, menanyakan kenapa aku tidak datang seperti biasanya. Aku hanya membalas dengan alasan, kurang sehat. Aku tidak tahu harus mulai cerita dari mana. Aku belum siap membuka aib rumah tanggaku, bahkan pada sahabat terdekatku sekalipun. Dimas pulang malam hari. Ia langsung menuju kamar seperti biasa, tanpa banyak bicara. Wajahnya tampak lelah, tapi aku tahu pasti bukan karena pekerjaan. Ia terlalu pintar menyembunyikan jejaknya. Tapi kali ini, aku tidak lagi buta. Aku tahu benar di mana ia menghabiskan waktunya. Aku tahu setiap kebohongan yang keluar dari bibirnya malam ini. Capek banget hari ini, katanya sambil melempar jas ke sofa. Aku hanya menoleh sekilas, tidak menjawab. Kamu kenapa? Dari tadi diam aja? Ia akhirnya bertanya. Mungkin merasa heran karena aku tidak seperti biasanya. Aku ingin menjawab, ingin menumpahkan semuanya, ingin berteriak dan mengatakan, aku tahu kamu selingkuh. Tapi mulutku terkunci. Air mataku lagi-lagi mengalir tanpa diundang. Dan seperti biasa, Dimas bersikap seolah tak ada yang salah. Ia hanya menggelengkan kepala dan berbaring di tempat tidur, meninggalkanku sendiri dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Malam itu aku kembali tidak bisa tidur. Di sampingku, Dimas mendengkur pelan. Tidurnya tenang. Sementara aku, setiap kali memejamkan mata, yang terbayang justru tangan Dimas menggenggam tangan wanita itu, tawa mereka, dan bagaimana mereka terlihat begitu serasi. Apakah aku tak lagi cukup cantik? Apakah aku tak lagi menarik? Apa aku terlalu membosankan baginya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggerogoti hatiku. Tapi satu sisi lain dalam diriku mulai berkata, ini bukan salahku. Aku telah memberi segalanya. Aku menemaninya dari nol, dari saat kami masih tinggal di rumah kontrakan sempit dengan dapur bocor. Aku yang dulu membantu menulis proposal bisnisnya. Aku yang dulu rela menjual perhiasan warisan ibuku demi modal awal Dimas membuka usaha pertamanya. Dan kini, setelah semuanya berjalan baik, setelah hidup kami lebih mapan, ia justru memilih untuk menghancurkanku dengan cara paling keji. Malam itu aku membuka laptop dan mulai membuka dokumen-dokumen keuangan kami. Aku mencoba mencari tahu sejauh apa pengkhianatan ini berjalan. Dan ternyata, semakin dalam aku menggali, semakin sakit hatiku dibuatnya. Ada banyak transaksi mencurigakan. Pembayaran hotel, pembelian barang-barang mewah, transfer rutin ke rekening yang tak pernah aku kenal. Semua menggunakan kartu kredit utama dan rekening bersama. Tanganku gemetar saat menyusun semua bukti itu. Aku tidak hanya dikhianati secara emosional, tapi juga secara finansial. Aku yang selama ini mengatur keuangan keluarga, kini sadar bahwa uang yang kusebut sebagai penghasilan bersama ternyata digunakan untuk membiayai kehidupan ganda Dimas. Rasanya seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling kupercaya. Aku menutup laptop perlahan. Mataku kembali basah. Tapi kali ini bukan hanya karena sakit, melainkan karena muncul tekad dalam hatiku. Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi. Aku tidak boleh lemah terus-terusan. Jika aku tidak bertindak, maka Dimas akan terus merasa bebas menyakitiku. Ia akan terus hidup nyaman dengan dua dunia, sementara aku terus menjadi korban. Pagi menjelang,
dan aku masih belum tidur. Tapi kali ini aku tidak merasa lelah. Justru ada semacam ketenangan yang datang dalam diamku. Aku tahu langkah selanjutnya akan sangat berat, tapi aku harus memulainya. Aku tidak bisa membiarkan luka ini semakin dalam tanpa batas. Aku tidak bisa terus berharap pada cinta yang sudah dikubur oleh pengkhianatan. Aku menatap Mika yang masih tertidur di kamarnya. Anak kecil itu tak tahu apa-apa, tapi ia menjadi kekuatan terbesarku hari ini. Untuknya, aku harus kuat. Untuknya, aku harus berdiri. Dan untuk diriku sendiri, aku harus mulai berkata cukup. Besok, aku akan mulai langkah pertamaku. Aku tidak tahu akan seberapa besar badai yang datang, tapi aku sudah siap. Karena air mata ini tak bisa lagi jadi senjataku. Aku butuh keberanian. Aku butuh keputusan. Dan aku akan memperjuangkan diriku sendiri. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, rasa takut dan marah bercampur dalam dadaku. Aku tahu, ini adalah hari di mana semuanya akan berubah. Semalam aku sudah menyusun rencana dengan hati-hati, aku akan menghadapi Dimas secara langsung. Aku tak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang, pura-pura tidak tahu, pura-pura baik-baik saja. Luka ini terlalu dalam, dan hanya bisa diakhiri dengan keberanian untuk berdiri melawan. Aku mengenakan pakaian rapi, bukan pakaian rumah seperti biasanya. Bukan untuk menarik perhatian, tapi agar aku terlihat pantas dan percaya diri. Aku berdandan seadanya, menata rambutku, lalu mencium dahi Mika yang masih tertidur lelap di kamarnya. Mama akan pergi sebentar, sayang. Kamu yang baik ya di rumah. Aku tahu di mana Dimas biasa bertemu dengan perempuan itu. Dari riwayat lokasi di GPS mobilnya yang kuakses diam-diam beberapa hari lalu, mereka sering bertemu di sebuah kafe yang agak tersembunyi di sudut kota. Tempat tenang yang tampaknya sengaja dipilih agar tidak mudah terlihat. Aku meminta pengasuh untuk menjaga Mika hari ini, lalu mengemudikan mobilku dengan tangan yang sedikit bergetar. Di sepanjang perjalanan, aku terus berdoa agar hatiku kuat menghadapi apapun yang akan terjadi. Sesampainya di kafe itu, aku memarkir mobil beberapa meter dari pintu masuk. Jantungku berdetak kencang. Aku memeriksa ponselku sekali lagi, lalu menghela napas panjang dan berjalan masuk. Di dalam, suasana cukup sepi. Matahari pagi menyinari kaca jendela besar, menambah terang ruangan yang sudah tenang. Dan di sudut ruangan, di bangku pojok yang tersembunyi dari pandangan pintu masuk, aku melihat mereka. Dimas duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda, cantik, berpakaian modis. Mereka tertawa pelan sambil menikmati kopi dan sepiring croissant. Tangan Dimas menggenggam jemari perempuan itu di atas meja. Dunia seperti berhenti berputar untuk sesaat. Seluruh rasa sakit yang sudah kupendam selama ini, tumpah begitu saja melihat pemandangan itu. Aku melangkah mendekat tanpa suara. Mereka belum menyadari kehadiranku, terlalu sibuk dalam dunia mereka. Hingga akhirnya, saat aku berdiri tepat di hadapan meja mereka, Dimas mendongak dan wajahnya langsung pucat. Perempuan itu terkejut, buru-buru melepaskan tangannya dari genggaman Dimas. Aku menatap keduanya tanpa berkedip. Meski di balik tatapanku, dadaku terasa bergetar hebat. Lama ya makannya, ucapku pelan, tapi dengan nada yang dingin. Bella? Dimas bangkit tergesa, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Kamu ngapain di sini? Aku yang harus ya tanya itu, Dim. Kamu ngapain di sini sama perempuan ini? Oh, atau aku memang sudah nggak pantas lagi untuk ditanyai? Tanyaku, nadaku mulai naik tapi mataku tetap berkaca-kaca. Perempuan itu berdiri dengan gelagapan. Mas, lebih baik aku pergi dulu, katanya sambil mengambil tasnya. Tunggu, ucapku sambil menatapnya tajam. Jangan pergi dulu. Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu tahu dia sudah menikah?
Kamu tahu dia punya anak? Kamu tahu kalau uang yang dia pakai buat traktir kamu itu berasal dari jerih payahku? Bella, cukup. Jangan bikin malu, bentak Dimas tiba-tiba. Malu? Kamu yang harusnya malu, Dim. Aku ini istri sah kamu. Aku ibu dari anakmu. Dan sekarang aku melihat kamu main belakang dengan perempuan lain di depan mataku sendiri. Dan kamu bilang aku bikin malu? Dimas menggeram, wajahnya memerah karena marah atau mungkin malu. Aku tidak peduli. Perempuan itu sudah melangkah pergi dengan cepat, meninggalkan kami berdua dalam suasana tegang. Aku tetap berdiri, walau kakiku mulai terasa lemas. Tapi aku belum selesai bicara. Aku tahu semuanya, Dimas. Aku tahu kemana saja uang kita pergi. Aku tahu semua transaksi yang kamu lakukan diam-diam. Kamu pikir aku akan diam terus? Aku bukan perempuan bodoh. Wajah Dimas berubah makin keras. Ia melangkah cepat ke arahku, lalu, sesuatu yang sama sekali tak kuperkirakan terjadi. Klak! Satu tamparan keras mendarat di pipiku. Semua orang di kafe sontak menoleh. Ada yang teriak kecil, ada yang langsung berdiri karena terkejut. Aku terdiam, tubuhku berguncang karena tamparan itu. Pipi kiriku panas, dan mataku membulat tak percaya. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jangan kamu kurang ajar di depan umum, bentak Dimas, suaranya tinggi, wajahnya penuh amarah. Aku mundur selangkah. Bibirku bergetar. Tamparan itu bukan hanya menghantam wajahku, tapi juga harga diriku sebagai seorang istri, sebagai manusia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa direndahkan sedemikian rupa oleh orang yang pernah kucintai sepenuh hati. Karyawan kafe mendekat, mencoba menengahi. Maaf, Pak, Bu, kalau boleh kami minta untuk menyelesaikan ini di luar. Aku tak menjawab. Dengan sisa harga diri yang kumiliki, aku menghapus air mataku, membenarkan letak tas di bahu, dan melangkah pergi meninggalkan Dimas. Orang-orang masih memandangku, ada yang kasihan, ada yang heran. Tapi aku tidak peduli. Tamparan itu telah membangunkanku dari mimpi buruk yang selama ini kutolak percaya. Di luar, aku berdiri sejenak menatap langit. Udara pagi terasa dingin menyentuh pipi yang baru saja terluka. Tapi anehnya, ada sedikit rasa lega. Aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Aku sudah mendengar kebohongan itu diucapkan tanpa malu. Dan aku sudah merasakan sendiri betapa rendahnya posisiku di mata Dimas. Saat aku mengendarai mobil pulang, pikiranku dipenuhi berbagai rencana. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menyelamatkan diriku sendiri. Aku sudah cukup terluka. Aku tidak akan diam lagi. Aku tidak akan menunggu babak berikutnya dari cerita pengkhianatan ini. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar kerja. Kuambil buku catatan keuangan, lalu duduk di depan laptop. Jemariku mulai sibuk menelusuri laporan rekening, transaksi kartu, pengeluaran usaha. Kali ini, aku tidak akan diam. Aku akan bertindak. Hari ini aku ditampar, tapi besok aku akan berdiri lebih tegak. Dan besok, aku akan membekukan semua akses keuangan Dimas. Pagi itu langit mendung, seolah ikut merasakan beban yang menyesakkan dadaku. Pipiku masih sedikit terasa perih bekas tamparan Dimas kemarin. Tapi rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan luka batin yang tercabik-cabik oleh pengkhianatan dan penghinaan dari orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang tampak lelah dan sedikit bengkak. Tapi sorot mataku berbeda. Kali ini bukan air mata yang mengalir, melainkan keberanian yang perlahan menyala. Setelah mengantar Mika ke sekolah, aku langsung menuju kantor notaris keluarga kami. Sudah sejak awal pernikahan, akulah yang memegang kendali keuangan, baik rumah tangga maupun usaha kecil yang kami kelola bersama.
Dimas tak begitu tertarik dengan urusan administrasi, dan aku selalu dipercaya untuk mengatur semuanya. Awalnya karena cinta dan kepercayaan. Tapi sekarang, kuputuskan semua kendali itu akan kugunakan untuk melindungi diriku dan anakku. Bu Bella, Anda yakin ingin membekukan seluruh rekening atas nama suami Anda juga? Tanya Pak Reno, notaris yang selama ini menangani banyak urusan legal keluarga kami. Aku mengangguk tegas. Ya, saya ingin semua aksesnya dihentikan. Rekening tabungan, bisnis, kartu kredit. Semuanya. Termasuk rekening cadangan yang kami buka atas nama usaha. Saya tahu dia punya kartu tambahan dari situ. Pak Reno menatapku sejenak, seakan ingin memastikan aku benar-benar siap dengan konsekuensinya. Tapi sorot mataku tak bergeming. Ia pun hanya mengangguk dan mulai menyiapkan dokumen. Satu persatu, aku menandatangani berkas-berkas legal. Setiap goresan tanda tangan itu seperti luka yang kupatri sebagai pengingat bahwa aku pernah percaya sepenuhnya pada seseorang, dan betapa dia mengkhianati kepercayaan itu. Prosesnya memakan waktu hampir 2 jam, tapi aku tak sedikit pun goyah. Saat semuanya selesai, aku keluar dari kantor notaris dengan napas lebih lega. Langkah kakiku ringan, meski isi kepalaku masih dipenuhi amarah dan rasa kecewa. Siang itu, aku pulang ke rumah dan membuka laptop. Aku mulai memblokir akses Dimas ke rekening online, mengganti seluruh password, dan menonaktifkan fitur OTP yang dulu juga ia pakai. Kemudian, aku menghubungi pihak bank langsung. Saya ingin menonaktifkan semua kartu sekunder dan akses user tambahan. Kataku pada petugas bank yang sudah mengenalku karena selama ini memang akulah yang mengurus semua. Setelah semua selesai, aku duduk di ruang tamu. Sunyi. Hanya suara detik jam di dinding yang terdengar. Tapi entah mengapa, aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sejak lama. Aku tahu, keputusan ini akan membuat Dimas mengamuk. Dia akan mencariku, menuntut, bahkan mungkin mengancam. Tapi aku sudah siap. Aku sudah terlalu lama hidup dengan luka. Sudah terlalu lama membiarkan diriku diinjak demi mempertahankan keharmonisan semu. Sore harinya, Dimas menelepon. Berkali-kali. Panggilan darinya terus masuk ke ponselku. Aku abaikan. Setelah sekitar 15 kali panggilan tak kuangkat, akhirnya ia mengirim pesan. Dimas, Bella, kamu apain ini semua? Aku nggak bisa ambil uang. Gimana maksudnya? Lalu pesan lain masuk, lebih panjang dan bernada marah. Dimas, kamu keterlaluan. Ini bukan uang kamu doang. Ini usaha kita berdua. Kamu nggak bisa senaknya kayak gini. Aku minta penjelasan. Aku menatap pesan itu lama. Jemariku sempat mengetik balasan, tapi lalu kuhapus lagi. Aku tahu, tak ada gunanya menjelaskan apapun kepada seseorang yang bahkan tidak menghargai perasaanku. Yang dengan entengnya selingkuh, menamparku di depan umum, dan kini menuntut hak seolah tak pernah melakukan kesalahan. Tapi saat aku sedang berusaha menahan emosi, pintu rumah dibuka keras dari luar. Dimas datang, dengan wajah memerah dan mata menyala marah. Bella, kamu gila ya? Kamu tutup semua akses keuanganku? Apa-apaan kamu ini? Aku berdiri dari sofa, menatapnya tanpa rasa takut. Aku hanya mengambil kembali hakku. Kamu sudah terlalu lama menyalahgunakan kepercayaanku. Ini uang kita berdua, Bella. Kamu pikir kamu siapa, hah? Aku istrimu. Ibu dari anakmu. Dan aku yang selama ini mengelola semua. Aku juga tahu kemana saja uang itu kamu bawa. Apartemen buat perempuan itu? Makan malam mewah? Barang-barang branded? Kamu pakai uang siapa, Dim? Dimas terdiam sejenak, tampak sedikit goyah. Tapi egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Kamu pikir kamu bisa ngatur semuanya? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku?
Aku menghela napas pelan. Aku nggak tahu apakah aku bisa hidup tanpamu, tapi aku tahu aku bisa hidup lebih tenang tanpa pengkhianatanmu. Dimas menatapku lama. Ada amarah di matanya, tapi juga ketakutan. Ia tahu, posisi kekuasaannya telah bergeser. Ia tak lagi punya kuasa di atas keuangan. Ia tak lagi bisa hidup seenaknya. Dan dia tahu, aku bukan lagi perempuan yang bisa dia bodohi semudah dulu. Kalau kamu nggak buka rekening itu sekarang juga, aku akan. Apa? Kamu akan pukul aku lagi? Di rumah sendiri? Di depan anak kita? Silakan, Dim. Tapi sekali kamu berani menyentuh aku atau Mika, aku pastikan kamu keluar dari rumah ini dengan tangan kosong dan tanpa kehormatan. Ancaman itu membuatnya terdiam. Ia membuang napas kasar, lalu melangkah pergi, membanting pintu dengan keras. Aku terduduk di sofa. Lututku lemas. Tapi hatiku justru merasa kuat. Untuk pertama kalinya, aku tak lagi takut. Hari itu, aku membekukan lebih dari sekadar rekening. Aku membekukan kelemahanku. Aku membekukan semua alasan yang selama ini membuatku bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Dan aku tahu, ini baru awal dari perubahan besar dalam hidupku. Sejak hari aku membekukan semua akses keuangan Dimas, hidupku berubah. Bukan karena aku merasa menang, tapi karena aku akhirnya punya kendali atas hidupku sendiri. Sementara itu, Dimas, yang terbiasa hidup nyaman, foya-foya, dan berpangku pada uang yang kukelola, tiba-tiba seperti kehilangan arah. Pagi-pagi buta, ponselku kembali berdering. Namanya muncul di layar. Aku tidak mengangkat. Panggilan demi panggilan terus masuk, lalu pesan-pesan panjang penuh kemarahan mulai membanjiri WhatsAppku. Dimas, Bella, aku butuh uang. Aku lagi di luar kota dan aku nggak bisa bayar hotel. Kamu gila apa? Dimas, jangan main-main, Bella. Kamu pikir kamu bisa hidup sendiri? Balikin aksesnya sekarang juga. Aku menghela napas, membacanya sambil duduk di meja makan bersama Mika. Anak kami sedang sarapan dengan wajah polos, tak tahu badai sedang menyapu hati ibunya. Aku memilih tak membalas satu pun pesan. Sudah cukup aku buang waktuku untuk pria yang bahkan tak punya sedikit pun rasa hormat padaku sebagai istri dan ibu dari anaknya. Hari itu, aku tetap bekerja seperti biasa. Setelah mengantar Mika ke sekolah, aku menuju toko kecilku yang menjual perlengkapan rumah tangga dan makanan sehat. Aku mulai menekuni bisnis ini sejak beberapa tahun lalu, awalnya hanya sebagai hobi. Tapi kini, toko itu menjadi pelampiasan emosiku, dan mungkin kelak akan jadi sumber hidupku dan Mika. Sore menjelang, saat aku baru saja hendak menutup toko, Dimas datang. Wajahnya kusut, rambutnya acak-acakan, bajunya tak serapi biasanya. Begitu melihatku, ia langsung menghampiri dan memaksa masuk. Bella, tolong. Aku cuma butuh sedikit uang. ATM-ku semua ditolak. Aku bahkan nggak bisa beli makan, katanya sambil menarik lenganku. Aku menepis tangannya pelan. Dim, kamu pikir aku nggak tahu kamu selama ini pakai uangku buat hidupin perempuan itu? Matanya membelalak. Itu nggak seperti yang kamu pikir. Udah, Dim. Kamu nggak usah jelaskan apa-apa. Aku udah cukup tahu. Aku juga udah lihat sendiri. Dimas terduduk di kursi toko, menunduk. Aku bisa melihat dia mulai goyah. Bukan karena menyesal, tapi karena merasa hidupnya benar-benar terjepit. Bella, tolonglah, aku ini suamimu. Masa kamu tega banget? Katanya lirih, dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Aku nggak tega, Dim.
Aku cuma lelah. Selama ini aku selalu berusaha menjaga keluarga ini, tapi kamu malah membaginya dengan orang lain. Dia udah ninggalin aku, Bel, gumamnya nyaris tak terdengar. Aku menatapnya lama. Oh ya? Jadi kamu baru sadar kalau dia nggak benar-benar sayang sama kamu? Kalau dia cuma ada saat kamu punya uang? Ia menunduk lebih dalam, memeluk kepalanya seolah ingin menyembunyikan rasa malunya. Tapi aku tak merasa puas. Aku juga tak merasa senang. Justru ada perasaan pedih yang menggantung di dada. Dulu aku mencintai lelaki ini, sepenuh hati. Tapi kini, melihatnya mengemis, aku tak merasa kasihan. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Bella, ayo kita perbaiki semua. Aku janji bakal berubah. Dimas berdiri dan mendekatiku. Aku masih sayang sama kamu. Sama Mika. Aku menggeleng perlahan. Sayang itu nggak pernah kamu tunjukkan, Dim. Kamu tampar aku di depan umum. Kamu selingkuh. Dan kamu habiskan uang kita untuk perempuan lain. Jangan bicara soal sayang kalau selama ini kamu justru menyakiti. Bella, dia mencoba menyentuh tanganku lagi, tapi aku mundur. Pulanglah, Dim. Atau cari tempat lain. Aku nggak akan buka akses itu. Kalau kamu butuh makan, minta bantuan keluargamu. Tapi jangan ganggu aku dan Mika lagi. Wajah Dimas berubah merah, setengah marah, setengah malu. Tapi dia tahu, kali ini aku tak sedang mengancam. Aku benar-benar serius. Ia pun melangkah keluar dari tokoku tanpa sepatah kata, meninggalkan jejak keputusasaan di lantai yang dingin. Malam harinya, aku menangis dalam diam. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena rasa kehilangan akan pernikahan yang pernah kuimpikan akan abadi. Aku tahu, keputusanku hari ini akan membawaku semakin jauh dari Dimas. Tapi aku juga tahu, ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Keesokan harinya, seorang teman lama Dimas datang ke toko. Namanya Denny, dulunya rekan bisnis mereka. Denny menatapku dengan wajah tak enak. Maaf ya, Mbak Bella. Dimas tadi malam datang ke saya, katanya butuh uang buat makan. Dia benar-benar lagi terpuruk. Aku hanya tersenyum kecil. Kalau dia benar-benar niat berubah, dia bisa mulai dari bawah. Tapi kalau dia datang cuma buat manfaatin orang, itu udah kebiasaannya. Denny mengangguk pelan. Saya cuma kasihan. Tapi ya, saya tahu kamu orang paling sabar yang pernah saya lihat. Kalau kamu udah kayak gini, pasti kamu udah benar-benar capek. Aku tidak membalas. Aku hanya kembali sibuk menyusun stok barang, mengalihkan emosiku ke tumpukan kardus dan rak-rak kosong. Hari-hari berikutnya, Dimas mencoba berbagai cara. Menghubungi ibuku, saudara-saudaraku, bahkan guru sekolah Mika. Semua orang mulai tahu bahwa rumah tanggaku sedang retak. Tapi aku tak peduli. Aku tak malu. Karena aku tahu, yang kulakukan adalah bentuk perlindungan. Bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anakku. Dan ketika suatu malam aku membuka dompet kecil di laci kamarku, kulihat selembar foto keluarga kami bertiga saat Mika masih balita. Aku menatapnya lama, lalu perlahan kuselipkan ke dalam buku catatan usahaku. Bukan untuk membuang kenangan, tapi untuk menaruhnya di tempat yang seharusnya, masa lalu. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Bebas dari kendali lelaki yang hanya memikirkan diri sendiri. Bebas dari beban untuk selalu memaafkan tanpa dihargai. Dan bebas untuk mulai mencintai diriku sendiri. Pagi itu, aku membuka laptopku seperti biasa, hendak mencatat laporan keuangan toko. Tapi tiba-tiba,
Aku merasa tergerak untuk membuka folder-folder lama yang dulu aku urus untuk keuangan pribadi dan usaha Dimas. Mungkin karena aku ingin tahu sejauh apa uang yang selama ini aku kumpulkan mengalir ke tempat yang tak semestinya. Aku mulai membuka mutasi rekening lama yang sudah lama tidak kuakses. Setiap angka terasa seperti potongan puzzle yang perlahan-lahan membentuk gambaran yang menyakitkan. Puluhan transaksi ke rekening yang tidak kukenal, penarikan tunai dalam jumlah besar, pembelian barang-barang mewah dari butik dan toko-toko eksklusif. Bahkan ada transfer ke rekening atas nama wanita yang tak asing. Nama itu pernah muncul di Instagram Dimas saat aku secara tak sengaja membuka notifikasi yang mencurigakan dulu. Aku menelusuri lebih dalam, dan hatiku bergetar ketika menemukan sebuah tagihan sewa apartemen di bilangan elit kota, yang terdaftar atas nama perempuan itu. Sewa dibayar lunas untuk 2 tahun. 2 tahun dari rekening kami berdua, dan semuanya disetujui oleh Dimas tanpa sepengetahuanku. Dengan uang yang kuseleksi ketat untuk biaya sekolah Mika, tabungan rumah, dan biaya hidup sederhana kami, Dimas malah menjadikannya fondasi bagi kehidupan ganda yang ia sembunyikan. Tanganku gemetar. Aku menutup laptop dengan cepat dan menutupi wajahku. Aku tak tahu lagi harus marah, sedih, atau tertawa. Sakitnya melampaui logika. Rasanya seperti ditusuk perlahan, berkali-kali, oleh orang yang selama ini tidur di ranjang yang sama, makan dari piring yang sama, dan berjanji akan menjagaku. Aku menangis, bukan karena kehilangan Dimas, tapi karena aku merasa dikhianati oleh diriku sendiri. Karena pernah begitu percaya dan mencintainya tanpa syarat. Tiba-tiba, Mika masuk ke kamar sambil membawa buku sekolah. "Bunda, aku bingung, ini pelajaran matematika," katanya polos. Air mataku segera kuusap, tak ingin membuat anakku khawatir. "Ayo sini, kita lihat sama-sama," jawabku sambil tersenyum walau hati terasa hangus. Malam harinya, setelah Mika tidur, aku memutuskan untuk mengecek kembali seluruh dokumen legal atas nama kami berdua. Aku ingin tahu apakah masih ada yang bisa Dimas ambil dari hidupku. Dengan hati-hati, ku buka brankas kecil tempat kami menyimpan surat-surat penting. Di dalamnya, selain surat rumah, ada beberapa sertifikat kendaraan dan dokumen kerjasama bisnis yang dulu kami jalankan bersama. Aku menemukan satu dokumen transfer hak kepemilikan mobil yang baru. Mobil mewah yang dulu Dimas pakai untuk menjemputku saat ulang tahun pernikahan kami. Ternyata, mobil itu telah diubah kepemilikannya atas nama wanita itu. Sementara aku bahkan tidak tahu kapan proses itu dilakukan. Dan parahnya, aku yang dulu membayar uang muka mobil itu. Mataku merah. Perih. Sekuat apapun aku ingin membenci Dimas, yang kurasakan justru hampa. Aku tidak mau lagi marah. Aku hanya ingin semua ini selesai. Aku menelepon seorang notaris yang pernah membantu kami membuat perjanjian kerja sama bisnis dulu. Aku ingin berkonsultasi. Pria itu, Pak Haris, dengan nada prihatin berkata, "Ibu Bella, saya tahu ibu wanita yang sangat teliti dan bijak. Kalau ibu sudah siap, mari kita mulai proses pemisahan aset. Jangan tunggu lebih lama. Semua bukti sudah ada di tangan ibu." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak Haris. Saya akan kumpulkan semua data, lalu kita buat janji lagi minggu depan." Tak berhenti di situ. Malam itu aku menuliskan semuanya dalam buku harian kecilku. Semacam pengingat bahwa aku pernah setegar ini. Aku menulis, "Bella, jangan pernah lupa rasa sakit ini. Tapi juga jangan lupa bahwa dari sakit ini kamu bangkit. Uangmu digunakan untuk menyenangkan wanita lain, tapi jangan biarkan harga dirimu ikut diambil." Keesokan harinya, aku mendatangi toko butik mewah yang beberapa kali muncul dalam laporan transaksi. Aku berdiri di depan etalase kaca yang megah dan mencatat alamat lengkap toko itu. Lalu aku masuk dan berpura-pura sebagai pelanggan.
Aku melihat seorang pegawai wanita menyambut dengan ramah. Setelah berbasa-basi, aku menanyakan apakah nama wanita itu adalah pelanggan mereka. Dan ternyata benar. Namanya tercatat sebagai pelanggan prioritas. "Maaf, Bu, apakah Anda keluarganya?" tanya si pegawai. Aku tersenyum kecil. Saya yang membayar semua belanjaannya. Pegawai itu terlihat bingung. Tapi aku tidak menjelaskan lebih lanjut. Aku hanya ingin memastikan. Semua titik mulai tersambung. Semua keraguan kini telah sirna. Aku kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih jernih. Tidak, aku tidak akan menyerang balik dengan cara kasar. Aku hanya akan mengambil kembali hakku. Aku tidak akan menyentuh perempuan itu. Biarlah hukum dan logika menghantam mereka. Beberapa hari kemudian, aku resmi menunjuk kuasa hukum untuk memulai proses gugatan cerai dan pembagian aset. Aku ingin semua dilalui dengan cara legal. Aku tak mau lagi bertarung dalam emosi. Aku ingin bertarung dalam martabat. Dimas belum tahu langkahku ini. Tapi aku tahu, saat ia tahu, ia pasti akan mencoba berbagai cara untuk mempengaruhiku lagi. Tapi tidak. Aku tidak akan pernah kembali jadi perempuan yang tertipu cinta buta. Hari itu aku berdiri di depan cermin, mengenakan kemeja putih sederhana, celana kain hitam, dan sepatu flat favoritku. Aku menatap diriku sendiri dan tersenyum. "Bella, kamu mungkin dulu terluka, tapi hari ini kamu tahu arahmu." Dan aku keluar rumah bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari reruntuhan dan memilih untuk tidak tinggal dalam luka. Seumur hidup, aku tak pernah membayangkan akan menuliskan kata cerai di dokumen resmi. Tapi hari itu, di hadapan meja pengacara yang ditunjuk, aku membubuhkan tanda tangan dengan tangan yang tak lagi gemetar. Rasanya seperti meletakkan batu terakhir pada sebuah makam. Makam untuk harapan-harapan semu yang pernah kupelihara bersama Dimas. "Bu Bella, dengan ini gugatan cerai resmi kami ajukan ke pengadilan," ujar Pak Haris, pemacaraku, sambil menyodorkan salinan dokumen. Ia menatapku dengan pandangan menghargai, seolah tahu bahwa langkah ini bukan perkara mudah. Aku hanya mengangguk. Kata-kataku tercekat. Tapi dalam hatiku, ada semacam rasa lega yang mulai membuncah. Aku akhirnya memilih jalan keluar dari hubungan yang telah lama menyiksaku dalam diam. Selama seminggu ke belakang, aku telah mempersiapkan semuanya. Tidak hanya dokumen, tapi juga hati. Aku sudah berulang kali meyakinkan diri bahwa ini bukan bentuk kegagalan, melainkan keberanian untuk menghentikan luka yang terus-menerus terbuka. Sore itu, saat Dimas pulang, ia masih tinggal di rumah karena belum tahu proses hukum sedang berjalan. Aku memintanya duduk di ruang tamu. "Aku ingin bicara," kataku singkat, tanpa ekspresi. Dimas yang sedang membuka sepatu hanya mendengus malas. Tapi karena mungkin dia melihat keseriusan di wajahku, ia akhirnya duduk. "Apalagi sih sekarang, Bel?" ucapnya sambil memainkan ponselnya. Aku meletakkan dokumen yang telah kuprint di atas meja. Surat pemberitahuan gugatan cerai. Surat pemisahan aset. Surat kuasa pengacara. Dimas menatapnya cepat, lalu menoleh padaku. "Apa ini? Kamu bercanda?" Aku menggeleng pelan. "Aku serius. Dan aku sudah siap." "Bel, kamu gila? Karena uang? Karena aku tampar waktu itu? Kamu terlalu baper." Aku menatap matanya tajam. "Karena kamu mengkhianati semua janji yang pernah kamu ucapkan. Karena kamu menyalahgunakan kepercayaan. Karena kamu lebih memilih wanita lain sambil memakai uang yang kubanting tulang kumpulkan." "Dia cuma teman," teriak Dimas tiba-tiba. Aku tertawa kecil, getir. "Teman yang kamu belikan apartemen? Teman yang kamu traktir tas ratusan juta? Teman yang kamu rayu di mall sampai kau lupa siapa istrimu?"
Wajah Dimas mulai berubah merah. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan panik. Kamu nggak bisa senaknya gitu, Bella. Rumah ini atas nama berdua. Aku mengangguk. Dan aku akan ambil hakku lewat pengadilan. Tenang saja, aku tidak akan mengambil yang bukan milikku. Apa anak juga kamu bawa? Aku menatapnya datar. Mika akan tetap bersamaku. Kamu pikir anak itu nggak lihat dan nggak tahu kamu selingkuh? Kamu pikir dia buta saat lihat bundanya ditampar di depan orang banyak? Dimas tak bisa berkata-kata. Suara nafasku terdengar jelas di ruang tamu itu. Aku berdiri pelan, mengambil dokumenku kembali, dan berjalan ke kamar. Saat aku menutup pintu, aku mendengar suara keras. Entah Dimas menendang kursi atau memukul meja. Tapi aku tak peduli. Malamnya, Mika datang ke kamar dan memelukku dari belakang. Bunda, kalau Bunda dan Ayah cerai, aku ikut Bunda ya. Hatiku mencelos. Iya, sayang. Bunda nggak akan ninggalin Mika. Ayah jahat ya? Aku terdiam sejenak. Ayah mungkin sedang lupa gimana caranya jadi baik. Tapi Bunda akan ajarin Mika supaya Mika selalu jadi orang baik. Mika mengangguk dan memelukku erat. Anak kecil itu jadi alasanku untuk tetap waras. Untuk tetap kuat. Hari-hari setelah itu berjalan berat. Proses pengadilan dimulai, dan tentu saja, Dimas melawan. Ia mengganti gaya bicara. Dari yang awalnya marah-marah menjadi memelas. Berkali-kali ia mencoba mengajakku bicara, meminta kesempatan kedua, mengatakan bahwa dia hilaf, bahwa semua ini bisa diperbaiki. Tapi aku tahu, itu hanya karena ia takut kehilangan kenyamanan, bukan karena ia sungguh menyesal. Bel, kamu tega banget sih, kita bisa bicara baik-baik. Kamu beneran gak sayang aku lagi? Aku memandangi wajahnya lama, lalu menjawab, dulu aku mencintaimu. Tapi kamu sendiri yang membunuh cinta itu. Jadi sekarang bukan soal sayang atau tidak, tapi soal menyelamatkan diriku sendiri. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, Dimas benar-benar tak bisa berkata apa-apa. Di pengadilan, ia mencoba membantah bukti yang kubawa. Tapi tim kuasa hukumnya pun tak bisa banyak bicara ketika aku menunjukkan dokumen mutasi ban, kontrak apartemen, dan bukti percakapan serta video yang sempat kurekam secara diam-diam. Hakim, dengan ekspresi penuh keprihatinan, berkata, perselingkuhan dengan pemborosan dana bersama, disertai kekerasan rumah tangga, sudah lebih dari cukup untuk memberikan penggugat hak perpisahan secara sah. Dimas hanya bisa menunduk. Saat hakim mengetuk palu dan menetapkan keputusan cerai kami, ada air mata di mataku. Tapi bukan karena sedih. Lebih kepada rasa kehilangan atas diriku yang dulu, diriku yang pernah percaya sepenuhnya pada pria yang kini duduk di seberang ruang sidang. Aku melangkah keluar dari pengadilan dengan dada yang sesak tapi juga ringan. Di luar, matahari sore memantul indah di trotoar. Udara berhembus lembut, seolah ikut membisikkan, kamu sudah melewati bagian terberat. Keesokan harinya, aku dan Mika mulai membereskan rumah. Tidak untuk pindah, tapi untuk membersihkan semua kenangan buruk. Foto-foto lama kusimpan dalam kotak, bukan untuk dibuang, tapi sebagai pengingat bahwa luka bisa sembuh jika kita memilih untuk merawatnya. Aku mulai membangun hidup baru, sedikit demi sedikit. Dan meski hatiku belum benar-benar utuh, aku tahu, langkah ini adalah langkah yang benar. Aku menulis di buku harianku lagi. Hari ini aku resmi sendiri. Tapi aku tidak kesepian. Aku punya diriku sendiri. Dan itu lebih dari cukup. Hidup memang kadang begitu jenaka. Yang semula tertawa di atas penderitaan orang lain, pada akhirnya harus menelan getirnya sendiri. Itulah yang terjadi pada Dimas. Beberapa minggu setelah putusan cerai kami keluar, kabar tentang kehidupannya mulai sampai ke telingaku.
bukan karena aku mencarinya, tapi karena orang-orang mulai membicarakannya. Aku semula tak peduli. Tapi saat mendengar kabar bahwa selingkuhannya, yang dulu dibanggakan dan dielu-elukan, ternyata justru meninggalkannya begitu saja setelah tahu rekening dan segala akses keuangan Dimas telah mati total. Aku sempat diam lama, bukan karena kasihan, tapi karena merasa lucu akan karma yang datang begitu cepat. Wanita itu, yang dulu tampil elegan dengan tas branded di lengan dan senyum angkuh di bibir, ternyata hanya bertahan 2 minggu setelah Dimas kehilangan semua hak kendali atas keuangan yang aku bekukan. Apartemen yang dibelikan Dimas, tentu sudah mulai digugat balik olehku karena menggunakan dana usaha bersama. Semua transfer dana yang tertera jelas dalam bukti-bukti hukum membuatku mampu menuntut balik seluruh aset yang selama ini dibelikan secara ilegal. Konon, wanita itu kabur diam-diam. Tidak ada kabar. Meninggalkan Dimas yang mulai berhutang untuk makan dan membayar biaya apartemen yang kini dibekukan juga. Teman-temannya pun perlahan menjauh. Reputasi Dimas di lingkungan kerja dan usaha rusak total setelah kasus perceraiannya terbongkar ke publik melalui mulut-mulut kecil yang suka bergosip. Sore itu, aku tengah menyiram bunga di halaman ketika seorang kurir datang dengan selembar surat kecil di tangan. Dari Pak Dimas, Bu, katanya pelan, seolah tahu bahwa nama itu bukan nama yang menyenangkan. Aku membukanya perlahan. Tulisan tangan Dimas masih kukenal. Bella, aku tahu aku tak pantas lagi menulis surat ini. Tapi tolong, izinkan aku bicara. Sekali saja. Aku ingin minta maaf. Aku ingin melihat Mika. Aku mohon, Bel. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mendesah pelan. Matahari senja menyinari wajahku yang kini mulai mengeras oleh ketegasan hidup. Aku tidak tahu harus menjawab atau tidak. Tapi yang pasti, hatiku tidak bergetar sedikit pun. Luka itu pernah membusuk dalam, tapi sekarang sudah membentuk lapisan kulit baru yang lebih tebal, lebih kuat. Beberapa hari setelah surat itu, Dimas benar-benar muncul. Ia berdiri di depan pagar rumah, dengan tubuh yang jauh lebih kurus, rambut kusut, pakaian yang tidak rapi. Jauh berbeda dari pria sombong yang dulu menyombongkan kekayaannya di depan wanita lain. Wajahnya tampak lelah, dan untuk pertama kalinya, aku melihat mata itu dipenuhi kesedihan yang tak dibuat-buat. Bella. Suaranya parau. Aku minta maaf. Aku nggak minta kita balikan. Aku cuma pengen lihat Mika. Aku menatapnya lama. Mika saat itu sedang di dalam rumah, menggambar. Aku tahu betapa anak itu masih menyimpan luka, meski tak banyak bicara. Kau yakin Mika masih mau melihatmu? Tanyaku pelan, dingin. Anak itu menyaksikan ibunya ditampar, ayahnya jalan dengan perempuan lain, lalu dicampakkan tanpa penjelasan. Dimas menunduk. Aku tahu. Aku nggak bisa minta maaf cukup untuk itu. Tapi aku beneran hancur sekarang. Dia ninggalin aku, Bel. Semua pergi ninggalin aku. Aku mengangkat alis. Dan kamu pikir aku harus kasihan? Setelah semua air mata yang kamu buat jatuh. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku kira aku bisa dapat yang lebih baik. Tapi ternyata, aku cuma jadi orang bodoh yang dimanfaatkan. Katanya nyaris menangis. Aku masih diam. Dalam hatiku, ada benturan antara rasa lega dan sedikit perih. Karena meski dia mengaku salah, luka yang pernah ditorehkannya tidak bisa hilang hanya dengan ucapan maaf. Dimas akhirnya duduk di trotoar depan rumah. Bella, aku sudah kehilangan semuanya. Rumah, mobil, uang, bahkan nama baikku. Aku cuma ingin tahu, kamu bahagia sekarang. Aku menatapnya dari balik pagar. Kebahagiaan bukan tentang harta atau penyesalanmu, Dim. Aku bahagia karena aku akhirnya memilih diriku sendiri. Karena aku hidup jujur dan penuh dengan cinta dari anakku. Itu cukup.
Saat itu, Mika keluar dari dalam rumah. Ia menatap ayahnya dari jauh, lalu bersembunyi di balikku. Aku menunduk dan berkata, "Itu ayah, nak. Kamu mau ketemu?" Mika menggeleng pelan. Aku takut bunda ditampar lagi. Hatiku remuk. Aku menatap Dimas dengan sorot penuh luka. Kamu dengar sendiri kan, Dim? Luka itu dalam. Lebih dalam dari yang bisa kamu perbaiki dengan sekadar minta maaf. Dimas menangis. Ia menangis di depan rumah, di trotoar yang dulu dilewatinya dengan sombong saat membonceng wanita lain. Sekarang ia hanya pria yang ditinggalkan. Oleh kekasih palsunya, oleh keluarganya, oleh kebanggaannya. Aku nggak minta dimaafin, Bel. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku nyesel. Aku nyesel banget. Aku menatapnya sebentar sebelum menutup pagar perlahan. Nyesel itu bagus, Dim. Tapi jangan berharap bekas luka akan hilang begitu saja. Aku sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Dimas tak melawan. Ia hanya duduk di trotoar itu, menangis sendirian hingga langit berubah gelap. Dan aku tak pernah lagi membuka surat darinya. Tak pernah lagi membiarkannya masuk. Karena ada hal yang jauh lebih penting dari memaafkan orang lain, yaitu menjaga diri agar tak disakiti lagi. Pagi itu matahari bersinar hangat, menyusup lewat sela-sela tirai jendela kamar. Aku membuka mata dengan sedikit rasa letih di dada, bekas pertemuanku dengan Dimas yang masih membekas dalam benak. Namun entah mengapa, hari itu terasa sedikit berbeda. Ada ketenangan yang mengendap, seperti badai telah lewat, dan sekarang tinggal angin sejuk yang perlahan mengeringkan luka-luka. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tak lama kemudian, langkah-langkah kecil terdengar. Mika, anakku yang selama ini diam, datang memelukku dari belakang. Pelukannya erat, begitu hangat, membuatku tak mampu menahan air mata yang menggenang begitu saja. "Bunda masak nasi goreng ya?" tanyanya pelan dengan suara masih serak karena baru bangun tidur. Aku mengangguk sambil mengusap kepalanya. "Iya, Mika suka kan?" Ia mengangguk. Tapi kali ini, ia tak langsung beranjak seperti biasanya. Ia tetap berdiri di sana, memelukku, bahkan mengeratkan pelukannya. Lalu tiba-tiba, dari mulut kecilnya keluar kata-kata yang membuatku lemas seketika. "Bunda jangan sedih lagi ya. Mika ada kok. Mika sayang sama bunda. Mika nggak mau bunda nangis." Aku menunduk, menatap mata anakku yang polos namun menyimpan kedewasaan terlalu dini karena semua ini. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh. Anak sekecil ini mampu merasakan beban hati ibunya. Ia tidak bicara banyak sejak kejadian itu, tapi dalam diamnya, ia mengamati, memahami, dan menyimpan semuanya. "Mika adalah segalanya buat bunda," bisikku sambil memeluknya erat. "Maafkan bunda, ya, karena dulu bunda terlalu sibuk mempertahankan sesuatu yang salah sampai Mika harus lihat semua itu." Mika menggeleng. "Bunda hebat. Bunda kuat." Ucapan itu seperti mantra yang menyembuhkan luka. Hari itu aku menyadari bahwa sebesar apapun luka yang ditinggalkan Dimas, cinta anakku jauh lebih besar dan menyembuhkan. Mika adalah alasan aku bisa berdiri lagi, menata ulang hidupku, dan memulai semuanya dari awal. Hari-hari setelah itu kujalani dengan semangat baru. Aku dan Mika membuat jadwal harian bersama, dari belajar, bermain, sampai memasak bareng. Aku mengajaknya ke taman, mengenalkannya pada dunia tanpa tekanan, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menakutkan. Kami mulai tertawa lebih sering, tidur lebih nyenyak, dan hidup lebih ringan. Satu hari saat sedang duduk di balkon, Mika bertanya sambil memainkan mobil-mobilannya, "Bunda, nanti Mika bisa jadi polisi ya? Biar bisa jagain bunda." Aku tersenyum lebar. "Tentu bisa, sayang.
Mika bisa jadi apapun yang Mika mau. Dan Bunda akan selalu dukung. Ia mengangguk mantap. Lalu melanjutkan dengan polos, terus nanti kalau ada orang jahat yang nyakitin Bunda, Mika tangkap. Kata-katanya membuatku terdiam sejenak. Semoga nanti kamu gak perlu lagi lihat Bunda disakiti ya, Nak. Bunda janji, sekarang Bunda akan jaga diri baik-baik. Bunda gak mau nangis lagi. Mika tersenyum dan mencium pipiku. Dan di momen itu, aku tahu, aku telah melakukan hal yang benar. Meninggalkan Dimas bukan berarti kalah. Aku memilih untuk melindungi diriku dan anakku dari lebih banyak luka. Aku memilih untuk sembuh. Sore harinya, aku duduk dengan Mika sambil menggambar. Kami menggambar rumah impian. Aku menggambar taman kecil dengan ayunan. Sementara Mika menggambar kamar tidur dengan banyak mainan. Lalu ia berkata, Bunda, nanti kalau kita punya rumah beneran kayak gini, kita undang teman-temannya. Aku mengangguk. Iya, sayang. Kita bikin rumah yang isinya penuh tawa, bukan tangisan. Malam itu, saat Mika sudah tertidur, aku menatap wajahnya yang damai. Dalam hati aku bersyukur. Meski dunia pernah begitu kejam padaku, Tuhan memberiku satu anugerah yang tak tergantikan. Seorang anak yang mencintaiku tanpa syarat, yang menguatkanku bahkan tanpa sadar, yang menjadi alasan utama aku mampu bangkit dari kehancuran. Aku menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku tersenyum tanpa beban. Terima kasih, Tuhan, bisikku pelan. Telah memberiku kekuatan melalui anak kecil ini. Aku janji akan membesarkannya dengan cinta, bukan dengan dendam. Sejak saat itu, aku benar-benar memulai lembaran baru. Fokusku bukan lagi pada apa yang hilang, tapi pada apa yang masih kupegang erat. Cinta anakku, harga diriku, dan semangatku untuk hidup lebih baik. Tak ada lagi air mata untuk masa lalu. Kini aku punya alasan kuat untuk melangkah ke masa depan. Dan alasan itu bernama Mika. Pagi itu aku berdiri di depan kaca, menatap pantulan diriku yang perlahan mulai berubah. Tatapan kosong yang dulu selalu kulihat setiap bangun tidur, kini mulai tergantikan dengan semangat yang kembali tumbuh. Rambutku kukuncir rapi, wajahku kupoles tipis, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengenakan pakaian terbaikku bukan untuk menyenangkan suami, bukan untuk pamer di hadapan siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Sudah hampir 2 bulan sejak perceraianku dengan Dimas disahkan. Dalam waktu sesingkat itu, hidupku benar-benar berbalik arah. Tak ada lagi pertengkaran di rumah. Tak ada lagi perasaan was-was ditinggal tanpa kabar. Tak ada lagi luka baru yang harus kutanggung setiap hari. Yang tersisa hanya aku, Mika, dan ketenangan yang selama ini selalu kuimpikan. Hari itu aku memulai sesuatu yang baru. Sebuah usaha kecil, berawal dari resep keluarga yang dulu sering kupakai untuk menjamu teman-teman. Aku membuka pre-order kue basah rumahan, bermodal oven lama dan tabungan yang dulu kusimpan diam-diam. Awalnya hanya 5 orang yang memesan, tapi mereka senang dengan rasa dan ketulusanku dalam membuatnya. Hari-hari berikutnya, pesanan bertambah. 1, 2, 5, hingga puluhan dalam seminggu. Di sela kesibukan memasak, aku tetap mengantar dan menjemput Mika sekolah, mengajaknya belajar, dan bermain bersama. Meskipun aku lelah, aku merasa hidup kembali. Setiap kali Mika memelukku dan berkata, "Bunda hebat," rasa letihku sirna seketika. Tetanggaku mulai memperhatikan. Mereka kaget melihatku yang dulu selalu tampak sedih kini sering tersenyum. Beberapa bahkan datang langsung dan berkata, "Bella, kamu kuat banget ya. Kami bangga punya tetangga sepertimu." Aku tak bisa menahan haru saat mendengar kalimat itu. Karena selama ini, aku selalu merasa sendirian. Ternyata banyak yang diam-diam memperhatikanku, mendoakanku, dan kini memberi dukungan.
Suatu sore, saat sedang mengantar pesanan ke sebuah kantor, aku tak sengaja bertemu dengan salah satu teman lama Dimas yang juga mengenalku. Ia terkejut melihatku membawa sendiri pesanan dan mengucapkan, "Bella, ini kamu? Hebat banget sekarang. Aku kira kamu akan hancur setelah pisah sama Dimas. Tapi ternyata kamu malah makin bersinar." Aku hanya tersenyum. Kalau bukan karena luka, mungkin aku nggak akan pernah tumbuh sekuat ini. Aku pulang dengan hati penuh kebanggaan. Bukan karena pujian itu, tapi karena aku tahu betapa berat perjuanganku untuk sampai di titik ini. Dulu aku sering menangis di kamar mandi agar Mika tidak melihat. Dulu aku bingung bagaimana harus membayar listrik dan makan setelah Dimas pergi. Tapi semua itu kini menjadi bagian dari proses yang menguatkanku. Malam itu, saat duduk di balkon bersama Mika, ia bertanya dengan polos, "Bunda, kenapa Bunda kerja terus sekarang?" Aku tertawa kecil. "Karena Bunda mau kita bisa hidup bahagia, sayang. Dan karena Bunda pengen Mika bangga punya Bunda yang kuat." Mika mengangguk. "Mika udah bangga, Bun. Mika sayang Bunda." Aku memeluknya erat, menahan air mata yang kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata duka, melainkan air mata syukur. Luka yang dulu terasa seperti akhir dunia, ternyata adalah pintu menuju kehidupan baru yang jauh lebih damai dan bermakna. Hari-hari berlalu, dan usaha kecilku mulai berkembang. Aku mulai menerima pesanan untuk acara besar. Bahkan ada salah satu perusahaan yang memintaku menjadi pemasok tetap snack mingguan mereka. Aku menyewa satu ruang kecil di ruko dekat rumah untuk dijadikan dapur produksi. Mimpiku pelan-pelan mulai menjadi nyata. Beberapa ibu-ibu di kompleksku datang dan menawarkan bantuan. Mereka ingin ikut bekerja sambil belajar dariku. Aku terharu. Dari seorang istri yang dulu diremehkan dan disakiti, aku kini berdiri sebagai perempuan mandiri yang bisa menginspirasi orang lain. Pada akhirnya, rumah tanggaku memang hancur. Tapi dari kehancuran itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku bukan hanya istri dari seorang suami yang kaya. Aku adalah perempuan yang kuat, yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, dan yang bisa membangun kebahagiaannya tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku tak lagi menyesali keputusanku meninggalkan Dimas. Justru aku bersyukur pernah mengalami semua itu, karena dari sanalah aku belajar, tumbuh, dan menemukan nilai diriku yang sesungguhnya. Dan malam itu, saat menatap Mika yang tertidur di pelukanku, aku tahu, aku sudah berada di jalan yang benar. Aku tak perlu lagi menoleh ke belakang. Masa depanku terbentang luas di depan, dan aku siap melangkah ke sana, dengan cinta, keberanian, dan harapan yang baru. Sore itu aku berdiri di depan gerai baruku, tempat usaha kue dan snack rumahan yang kini tumbuh menjadi toko kecil yang ramai pelanggan. Dengan desain sederhana dan warna pastel yang menenangkan, tempat itu menjadi bukti nyata dari setiap air mata dan perjuangan yang pernah kulalui. Plang bertuliskan, Mika's Delict, tergantung di atas pintu masuk. Nama yang kupilih sebagai penghormatan untuk anakku, sumber kekuatanku, alasan aku masih bisa tersenyum hari ini. Saat itu, toko sedang cukup ramai. Seorang ibu dan anaknya sedang memilih kue ulang tahun. Dua remaja memesan snack box, dan di sudut ruangan, ada pelanggan setia yang menunggu pesanannya disiapkan. Aku berjalan keluar untuk menyapa kurir yang datang membawa bahan tambahan dari supplier. Begitu aku membuka pintu, langkahku terhenti. Seseorang berdiri di sisi seberang jalan, mematung, wajahnya tampak lelah, rambutnya tak serapi dulu. Jaket lusuh yang ia kenakan sangat jauh dari penampilan mentereng yang pernah kupandangi bertahun-tahun lalu. Dia adalah Dimas. Beberapa detik kami saling diam. Aku tidak menyangka, setelah semua yang terjadi, dia akan berdiri lagi di hadapanku. Namun yang lebih mengejutkan adalah ekspresinya. Bukan arogansi seperti dulu,
tapi kepasrahan dan rasa bersalah yang jelas tergambar di matanya. Ia menyeberang jalan dan mendekat dengan langkah pelan. Ketika ia sampai di hadapanku, ia berdiri terdiam sejenak, lalu menunduk. "Bella," suaranya berat, terdengar seperti menahan sesak di dada. "Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini. Tapi aku cuma pengen bilang satu hal." Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. "Aku menyesal." Kata itu menggantung di udara. "Aku kehilangan semuanya," lanjutnya, suaranya bergetar. "Rina pergi sejak uangku habis. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Hidupku berantakan. Dan setiap malam, aku cuma bisa ingat bagaimana aku pernah menyia-nyiakan kamu dan anak kita." Hening. Lalu ia berkata lagi, "Aku nggak berharap kamu maafin aku. Aku tahu aku udah keterlaluan. Tapi, kalau boleh, aku cuma pengen lihat Mika. Sekali aja. Boleh?" Permintaan itu menyentuh satu sisi rapuh dalam diriku sebagai seorang ibu. Mika memang anaknya juga. Tapi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri yang dulu dihancurkan harga dirinya oleh orang di depanku ini, aku tak bisa semudah itu membiarkan ia masuk lagi dalam kehidupan kami. Aku menghela napas, lalu menjawab tenang. "Kau pernah menamparku di depan umum, Dimas. Kau hancurkan kepercayaanku. Kau ciptakan luka yang tidak bisa disembuhkan dalam satu pertemuan. Dan sekarang kau datang, setelah segalanya hilang." Dimas menunduk, air mata menetes di pipinya. "Tapi," aku melanjutkan dengan nada lembut, "aku juga tahu bahwa membalas sakit dengan sakit tidak akan menyembuhkan apapun. Aku sudah cukup kuat untuk melepaskan semua amarah itu. Aku sudah memaafkan. Tapi bukan berarti aku lupa." Ia menatapku, harapan kecil tampak dari sorot matanya. "Kamu bisa lihat Mika," kataku. "Tapi bukan sekarang. Aku butuh waktu. Dan kamu juga perlu buktikan bahwa kamu memang benar-benar berubah." Dimas mengangguk, berkali-kali. "Terima kasih, Bella, terima kasih." Aku tidak menangis. Tak seperti dulu, ketika setiap pertemuan dengannya selalu menyisakan luka. Hari itu aku berdiri tegak sebagai perempuan yang sudah utuh. Bukan lagi korban dari sebuah rumah tangga yang hancur, tapi sebagai penyintas, sebagai ibu, sebagai pribadi yang menemukan harga dirinya kembali. Beberapa minggu kemudian, komunitas pengusaha UMKM mengundangku sebagai pembicara dalam sebuah seminar kecil. Mereka bilang mereka terinspirasi dari kisahku. Bagaimana seorang ibu yang dicampakkan bisa bangkit, membangun usaha, dan kini membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu lain di lingkungan sekitarnya. Aku berdiri di panggung sederhana, menceritakan perjalananku, tanpa rasa malu, tanpa rasa dendam. Dan saat selesai, aku mendapatkan tepuk tangan yang hangat. Bukan karena kesuksesan, tapi karena ketulusan. Di antara kerumunan, aku melihat Mika duduk di barisan depan, tersenyum bangga. Setelah seminar selesai, dia memelukku erat dan berkata, "Bunda, kamu hebat banget. Mika mau jadi seperti Bunda nanti." Tangisku pecah. Tapi kali ini bukan tangis duka, melainkan air mata bahagia yang sudah lama kutunggu. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi kini aku melangkah tanpa beban masa lalu. Tanpa dendam. Tanpa luka yang masih menganga. Karena aku telah bangkit. Karena aku telah pulih. Dan karena aku tahu, aku layak untuk bahagia. Dulu aku ditampar dan diinjak, kini aku berdiri dan dihormati.